Setelah sekian lama aku nggak ngevlog, nih sambil bebenah dikit-dikit ya. Ini raknya aku pindahin biar nggak sumpek. Karena kalau misalnya lagi baking atau ini Kak isisin dulu Kak. Kalau lagi ngeluarin air fryer atau oven itu tuh sempit banget. Bebenah. Oke, hari ini sarapan Mama mau bikin spaghetti. Terus kita keluarin bahan-bahannya seadanya aja. Spagettinya ditumis, terus pakai susu UHT, bawang putih, nanti kita cincang sama ini aja. Beefnya pakai cornet. Nggak punya daun bawang, nggak punya keju, jadi seadanya aja. Oh ya, sama terigu buat apa namanya ngentelin nanti. Aku mau ngerebus ini dulu spagettinya. Sekarang kita ini dulu si bawang putihnya. Kita kumpulin apa namanya? Kalau kalian denger, Caca lagi nonton, awas Kak. Ini apa namanya? Cangkangnya. Cangkang. Kulitnya buat tanaman di luar. Sama lagi manasin air buat bikin kopi. Bawangnya bisa dicincang begini, bisa dicacah, bisa diparut. Ini stok bawang putihku yang biasa di freezer habis, jadi sapi. Oh. Yaudah, aku masak dulu, nanti aku kasih tahu sedikit-sedikit ya. Oke, ini si spagettinya udah matang. Ya, aku mau panggang sebentar biar atasnya rada kayak kering gitu. Kita panggang dulu. Nih, dia udah nungguin. Ada api. Mandi belum? Iya, ada api. Gak apa-apa, lagi dipanasin dulu ovennya. Kita panggang dulu. Sudah matang, masih panas banget tuh. Ini masih blep. Masih panas banget, tapi dia udah mau, kataku tadi dulu ini masih panas banget, baru banget keluar dari oven, bahkan ovennya masih berdetak tak. Bentar ya, sebentar. Oke, sekarang ronde kedua, anak-anak mau makan nasi goreng pakein sama rolada ayam. Ini ada nasi goreng kemarin banget, Caca nggak habis, jadi kita tambahin aja, jangan buang-buang makanan. Nanti ininya tuh mau aku potongin kecil-kecil gitu, jadi makannya di dalam nasi goreng. Udah. Masuk. Jadi roladanya kita potong dadu. Kita bikin tambahin minyak sedikit. Nih roladanya lagi. Nasi yang kemarin dulu.
Minyak. Udah tuh nggak pakai minyak. Terus kita ambil nasi yang baru. Karena semalam tuh masak nasi cuma aku yang makan. Yang lain udah pada makan. Pas aku mau makan nasinya habis. Jadi masak tuh nggak gitu banyak gitu. Mau aku cabut biar nggak terlalu panas. Terus pakai bumbu instan, nggak di endorse tapi setiap hari makanya hampir selalu pakai merek ini, dikombain sama merek satu lagi. Tapi sih anakku sukanya pakai yang ini. Tambahin kecap sedikit. Nasi goreng simple rolada jadi. Kita tempatin dulu di piring ya. Buat kakak dulu. Ya cukup. Aduh tumpah. Lalu ya. Sisanya buat emaknya. Buat kakak kita tambahin telur semur. Tuh. Banyak protein ya dia pagi ini makannya. Eca. Waduh. Bukan main. Nah, anak-anak udah siap makan. Dah, emaknya mau nyuci dulu. Jauh banget ya, aku jauh banget ini nge-recordnya. Sengaja kayak biar sejauh ini aja. Terus sambil minum kopi, by the way ini jam kayaknya jam 2 siang. Ini aku iseng coba kayak dari jauh banget naruhnya. Kalau kalian tahu aku punya rak kuning gitu. Nah ini aku taruh di sana, aku yang duduk di sini. Ini aku lagi minum es kopi. Maya lagi main di belakang. Tadi barusan banget aku marahin karena udah berkali-kali jangan main air, tetap main air. Dan mungkin akunya lagi datang bulan, jadi bener-bener moodnya tuh kayak gitu. Terus ini by the way panas banget sebenarnya, tapi karena aku mau bikin film yang kayak gini jadi aku pakai jaket dulu. Jadinya aku tutup karena ada temennya anak-anak lagi main, jadi nggak apa-apa. Terus ini kalau kalian lihat di sebelah sini kan harusnya ada rak yang putih itu, cuma aku pindahin ke sini di samping rak yang kuning karena kalau aku ini kayak gini nih, aku lagi ngeluarin oven atau lagi ngeluarin air fryer itu jadi sempit banget space-nya, jadi yaudah aku pindahin aja. Jadinya di sini lega, buat makan juga enak. Karena kadang aku atau suami aku tuh kita lebih banyak makan di sini. Kalau lagi ya ini bisa jadi meja makan juga gitu buat aku dan suami. Terus update-annya ini aku udah nggak nge-record mungkin 2-3 hari lebih gitu. Jadi aku nge-record sebenarnya cuma buat video short gitu loh, video-video pendek di YouTube tuh short atau enggak di TikTok gitu yang
dikit-dikit kayak 1-2 menit, 3 menit paling maksimal, nggak nyampe. Karena aku udah mention mungkin beberapa kali sebenarnya nih sampai dengan saat ini. Jadi gini ya, kalau aku boleh mengangkakan tingkat mood aku, mungkin kalau di hari-hari biasa dari 1 sampai 100, kehidupan aku tuh bisa 90 sampai 95. Nggak mungkin dalam sehari itu bisa 100% kehidupan itu dalam sehari itu kayak nggak mungkin. Jadi kayak 90 sampai 95 gitu. Nah, mungkin semingguan belakangan ini kurang lebih mood aku itu di 60 sampai 65. Bisa bayangin segitu nganjloknya. Segitu lagi nggak baik-baik aja. Mungkin seminggu yang lalu itu dipengaruhi, ini hari kedua aku haid gitu, menstruasi, jadi mungkin salah satunya itu. Terus juga ada beberapa pikiran yang mengganggu, sampai akhirnya kurang lebih 2 harian yang lalu itu aku ngerasa kayak mood gue kalau segitu-gitu aja, tapi hidup tuh tetap berjalan gitu teman-teman. Ngerti gak sih? Aku tetap bangun pagi, nyiapin anak, belajar sama anak, mandiin anak, nyebokin anak, masakin anak, ngurusin rumah, suami. Selama 2 minggu terakhir, bahkan 3 minggu terakhir ini tuh aku lagi minta sama Allah supaya bisa bangun, even gak tiap hari, tapi 2 hari sekali itu untuk sholat malam. Dan itu kayak dikabulin sama Allah tuh kayak setiap jam 1:30, jam 3, jam 1, jadi jam 1 dini hari, 1:30, jam 2, 2:30 itu pasti kebangun. Jadi kayak alarmnya tuh kebangun. Jadi lagi tuh bisa kayak hampir tiap hari atau 2 hari sekali itu aku sholat malam. Terus nanti aku minta lagi sama Allah, ya Allah aku mau sholat subuh, karena beneran dari sholat 5 waktu yang paling susah atau yang paling sering lewat jamnya itu ya sholat maghrib, sholat subuh. Jadi tuh aku ngerasanya di 3 minggu ini tuh lagi bagus banget buat ibadahnya, sholat 5 waktunya nggak bolong. Jadi setelah itu dijalanin, jadi ngerasanya 2 harian ini tuh kayak melek, kayak gue buat apaan ya kalau misalkan emang ada hal yang ngeganjel apapun itu, masih ada pikiran atau gimana. Kalau nggak ada semangat juga susah, kayak ya harus bener prinsip kayak hidup terus berjalan ya, apapun itu kan. Jadi kayak mulai kayak ikhlas, positive thinking aja, kayak terus merasa atau berpikiran kayak lu tuh nggak sendiri. Jadi mulai dari situ sampai sekarang mungkin persentase hidup aku udah naik 75 ke 80%. Mungkin 2 harian ini aku lagi mencoba menaikkan ke 75 sampai 80%, sampai pengennya bisa balik lagi ke 90 sampai 95% tadi. Ini kalau ada yang bingung apaan sih presentasi hidup diangkain gitu loh. Ini cuma gambarnya ya teman-teman. Maksudnya kayak bisa se-happy apa sih dalam sehari. Kalau di normal, ya aku balikin lagi, kalau di normal presentasi aku hidup itu dalam sehari itu bisa se-happy 95% dari 100%. Tapi karena aku lagi anjlok banget ke belakang, beberapa waktu ke belakang, itu presentasi happy aku tuh cuma 60% sampai 65%. Itu kayak jadi mood swing, sedih mulu, overthinking mulu, kayak nggak semangat ngapa-ngapain. Nah, 2 hari ini aku mencoba menaikkannya dari 65% sampai 70% itu. Sekarang tuh ngerasanya udah kayak mungkin 75-80, dan mencoba untuk legowo aja sih teman-teman. Kayak gitu. Jadi itu salah satu alasan aku tidak merecord panjang ya untuk vlog. Tapi merecord kecil-kecil buat feed atau short atau TikTok itu masih.
Karena balik lagi, sebenarnya kan aku bikin YouTube itu dan di media sosial yang aku posting itu buat mengabadikan momen, karena bener loh temen, karena aku kan kayak nge-record kayak ngapain itu di media sosial itu, foto lah. Instagram itu udah dari 2000, Instagram foto-foto biasa itu udah dari 2013, 2011 mungkin aku sekolah kuliah itu udah mulai gitu. Jadi ketika itu aku lihat-lihat lagi sekarang foto dan video, itu seneng banget. Kayak aku di Instagram, aku belum mulai nge-YouTube apalagi TikTok ya, TikTok apalagi nge-YouTube. Jadi kayak masih di Instagram semasa hamil Mayel, hamil Caca, itu di status-status Instagram itu aku seneng banget sih bisa dilihat lagi. Nah sekarang di platform yang lebih besar nih, YouTube, aku mau kayak gitu. Jadi ketika aku tidak ngambil video karena moodku tadi lagi turun, aku tidak ngambil video panjang, itu kerasa. Jadi kayak aku menghilangkan momen-momen beberapa hari yang gak aku record panjang gitu. Karena sebenarnya ketika aku lagi sakit, aku lagi banyak pikiran, aku lagi sedih, aku lagi berduka, aku lagi moodku lagi turun, hidup tuh tetap berjalan, anakku tetap kelaparan, aku tetap harus masak, aku tetap harus nyuci, aku tetap harus gosok, aku tetap harus keluar nemenin anakku main, ngeliatin mereka main. Itu tetap berjalan, nggak ada bahasanya tuh kalau aku sedih, aku ngedown, aku bisa naruh anakku kemana, siapa yang ngejagain, kan nggak ada gitu. Karena aku udah bener definisi sendiri, ibu bapak udah nggak ada, tinggal jauh dari keluarga, dari tanteku aja deh itu jauh banget. Jadi ini beberapa hari ngerasa mulai melek, kayak ya udah bismillah aja. Apa yang aku khawatirkan sebenarnya masih aku khawatirkan sampai sekarang karena masih belum ada solusinya. Ini kalau aku bilang mungkin orang terdekatku tahu, enggak juga, aku bener-bener tidak men-share ini ke siapapun termasuk orang terdekat aku. Aku mau nge-share itu kalau internnya udah beres, ternyata itu sudah terselesaikan. Kayak contoh, aku bulan apa ya, mungkin bulan Desember, bulan Januari aku lagi galau-galaunya banget, suamiku selesai kerjanya, gak punya pekerjaan. Aku kayak pernah beberapa kali mention doang di media sosial, aku cuma bilang aku lagi banyak pikiran, lagi ini tuh. Jadi kayak cuma beberapa aku mention kayak aku lagi banyak pikiran segala macam, tapi aku tidak bilang kenapa kan. Setelah akhir Januari suamiku dapet kerjaan itu kembali, dia bekerja lagi, baru aku share kenapa sih kemarin aku galau, aku ini. Nah ini juga begitu juga ya. Ini sekarang aku cuma bilang aku lagi galau, lagi banyak pikiran, lagi bingung, lagi ngawang-ngawang, tapi aku belum bisa cerita karena aku mau ini kalau kalian dengar suara ini udah mahal ya. Jadi nanti aku mau ceritanya kalau ini sudah selesai, sudah ada jawaban dari pikiran-pikiran dan masalah atau keraguan atau apa yang ada di kondisiku saat ini. Tapi aku mau coba untuk menjadi baik-baik aja sekarang, dalam artian ya udah, hidup tuh terus berjalan, kayak ya udah pasrah, bismillah, ikhlas, udah Allah deh yang nentuin gimana caranya. Begitu. Aku minum Nescafe, terus pakai susu full cream, susu rasa yang coconut itu, sama aku tambahin gula aren yang aku buat. Sekarang aku mau ngopi dulu, terus mau edit videonya. Aku belum tahu nguploadnya kapan, tapi sekarang aku mulai mau edit karena udah ada gabungannya. Jadi selain aku ngomong ngoceh panjang ini nih, sebelumnya udah ada footage yang aku ambil gitu, video-video yang aku ambil. Nanti aku edit. Tetap semangat semuanya, bismillah. Yaudah gitu aja, aku baru bisa bilang kayak gitu. Nanti aku cerita lagi. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya, bye bye.